our mission spotlight comes from Asia Pacific International University, or AIU. Our very own Southeast Asia Union mission-operated Adventist University located in Thailand. Spread over 2 campuses, over 900 students from 32 countries are pursuing university degrees. 75% of them come from SAUM territory. Although AIU is serving primarily as a higher education institution, it is also an incredible training ground for young people to develop important life facets, physically, socially, and most importantly, spiritually. This supports the holistic education that we as Adventists believe in. As Thai institutions suffer drops in enrollment due to declining birth rates in the last 20 years, and the cost of developing infrastructure and replacing equipment pose a real challenge, AIU does face some trials. In addition, many students face financial struggles, which prove to be a challenge to continuing their education at AIU. Your support to AIU by sending students, giving donations and offerings, and prayers will help our school to continue operating as an Adventist higher education institution in our territory. Thank you for supporting Adventist education with your mission offering. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali. Sebelum kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, saya ingin mengundang Anda semua untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini Bapa, kami dapat berkumpul di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada untuk berbakti dengan Bapa. Kiranya Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Untuk lagu yang pertama, mari kita buka dalam LPMI 138, Puji pada Tuhan. Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia, dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Keselamatan sempurna dengan Yesus kepada manusia diberinya. Orang yang berdosa tapi percaya, pengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria
Untuk lagu yang seterusnya, mari kita buka dalam LPMI 50, Dunia Bapakku. Dunia Bapakku, ku dengar suaranya, alam nyanyi kelilingku, merdulah musiknya. Dunia Bapakku, ajaib semua, di padang pohon dan bunga, ciptaan tangannya. Dunia Bapakku, pagi burung nyanyi, cahaya embun di daun, tunjukkan kuasanya. Dunia Bapakku, Dia selalu ada, dimanapun aku pergi, ku dengar suaranya. Dunia Bapakku, jangan aku lupa, walau sibuk atau susah, Tuhan yang berkuasa. Dunia Bapakku, mengapa ku sedih? Tuhan Raja semesta alam, dunia gembira. The choice to be a Christian is a radical one. It requires an entire change of life. It demands some uncompromising positions that are contrary to common sense. It means that you will always accept the fact that you're a sinner, that Christ's death is the only help available, that there must be a constant search for a new heart, and ultimately that there can only be one person commanding your life. Because your heart is deceitful above all things and desperately wicked. You no longer trust in your own perceptions or criteria while making decisions. Instead, your choices follow the parameters of the Bible, which is Jesus' Word. One cannot have Jesus while rejecting His Word, because He and His Word are inseparable. Solomon says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones."
Then he uses the financial life to suggest a way through which we may exercise our trust in Jesus and submission to His Word. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. To honor the Lord with first fruits means that we give our best to God first before meeting any other expenses. Always remember, limited submission generates limited blessings, while unlimited submission brings overflowing blessings. As you return your tithe and give your promise, ask God to give you a submissive heart and to help you to be willing to say, "Speak, Lord, for your servant hears." May we put our desires last and God first. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom dan selamat hari Sabat kepada para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tajuk pembelajaran kita pada Sabat ini saya beri judul Message Kuno Tertulis di Batu dan Tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendahului khotbah saya pada pagi ini, saya ingin bercerita bagaimana keadaan saya ketika saya masih berada di sekolah menengah dan bersekolah di vocational Kota Kinabalu satu masa dahulu. Kelalaian yang biasanya saya hadapi adalah saya lupa untuk mencatat nota ketika guru saya sedang memberikan pelajaran. Lalu satu ketika
ketika saya berada di dalam kelas, tiba-tiba guru saya memanggil saya berdiri dan katanya, "Di mana pen dan kertas nota kamu?" Lalu saya tertunduk malu, dan mulai dari masa itu saya berusaha untuk sentiasa membawa buku nota dan pen untuk mencatat semua pengajaran yang disampaikan oleh guru saya kepada saya. Di dalam Alkitab, Tuhan turut menuliskan message penting kepada manusia. Di dalam Alkitab terdapat 3 peristiwa bagaimana Tuhan sendiri mengambil inisiatif untuk menuliskan message kepada manusia supaya manusia dapat menerima pengajaran tentang firman yang diberikannya. Ketika bangsa Israel berada di dataran berdekatan dengan Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 dikatakan sebagai berikut. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Musa naik di atas Gunung Sinai dan ketika dia berhadapan dengan Allah yang berada di dalam ruangan pada waktu itu, maka dikatakan di dalam Keluaran pasal 31 ayat 18 sebagai berikut. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi dengan jari Allah. Di dalam cerita ini, Tuhan sendiri menggunakan jarinya untuk menulis ke-10 hukum itu pada loh batu. Sambil menggunakan loh batu itu yang tertulis hukum-hukumnya yang suci untuk mengajar Musa bagaimana dia harus mengerti hukumnya dan akhirnya menyampaikannya kepada bangsa Israel yang dipimpinnya. Di dalam Rom pasal 16 ayat 26 menyatakan sebagai berikut. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab pada nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Peristiwa di Gunung Sinai mempunyai arti yang begitu signifikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang berada di bumi ini. Tuhan menulis pada loh batu, dan loh batu itu mengandungi perintah dan hukum untuk dijadikan bahan pengajaran dan pelajaran dan membimbing umat manusia supaya manusia, yaitu bangsa Israel dan semua umat manusia termasuk kita pada hari ini, terbimbing menjadi setia kepada Tuhan. Mungkin saudara tertanya, di mana lagi peristiwa di dalam Alkitab yang Tuhan sendiri turun tangan untuk menuliskan message-nya kepada manusia? Mari kita sorot kembali ingatan kita kepada raja-raja Babylon. Raja Belsazar yang memerintah di penghujung kerajaan Babylon sedang mengadakan pestanya. Mereka berpesta, bermabuk-mabukan, memakan makanan-makanan yang pada mereka adalah sedap adanya.
Dan ketika pesta itu semakin hangat, mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang bakal menimpa kepada mereka. Ditambah lagi, Raja Belsazar telah menyuruh orang untuk mengambil daripada rumah penyimpanan segala perkakas-perkakas yang datangnya dari rumah Tuhan yang dirampas dari Yerusalem. Mereka menggunakan perkakas itu untuk minuman arak dan bersukaria. Dan pada ketika itu, tiba-tiba ada kejadian yang aneh berlaku di depan mata Raja Belsazar. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Raja yang tadinya bersukaria tiba-tiba menjadi takut dan gemetar. Raja memanggil semua bijak pandai yang ada di dalam kerajaannya untuk tampil membaca dan memberikan pengertian tulisan yang tertulis di dinding istananya. Setelah semua usaha itu gagal, dipendekkan cerita, maka Nabi Daniel dipanggil untuk menghadap. Dan ketika Nabi Daniel dipanggil untuk menghadap, Daniel diberikan arahan oleh raja untuk membaca dan memberikan pengertian. Dan kalau sekiranya dia mampu melaksanakan tugasnya, maka dia diberikan hadiah yang lumayan dan kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Belsazar. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 25 dikatakan sebagai berikut. Tulisan itu adalah Mene, Tekel, Ufarsin. Seterusnya Daniel telah memberikan pengertian kepada raja, dan pengertiannya kita boleh lihat di dalam Daniel pasal 5 ayat 26 hingga 28. Dan Daniel katakan kepada raja, dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres, kerajaan tuanku dipecahkan dan diberikan kepada orang Persia dan juga Media. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Belsazar sesungguhnya harus mengerti dan sadar bahwa ketika dia melihat datuknya Nebukadnezar dihukum Tuhan dan ditobatkan oleh Nabi Daniel atas perbuatannya, Belsazar berada di situ, dan tidak ada sebab bahwa Raja Belsazar tidak mengerti kehendak Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Namun dia memilih untuk meneruskan keadaannya menjadi seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi penyembah berhala, dan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu ini dia mendapat amaran yang keras daripada Tuhan, dan tangan Tuhan sendirilah yang menuliskan amaran tersebut. Di dalam Mazmur pasal 96 ayat 13 dikatakan sebagai berikut, sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia menghakimi dunia dengan adil dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tulisan tangan Tuhan yang ada di dinding istana Belsazar itu merupakan amaran yang keras, menjadi bahan peringatan kepada Raja Belsazar, rakyatnya, dan kita pada hari ini, bahwa manusia ini adalah umat
umat yang seharusnya sentiasa mentaati Tuhan, dan mereka harus beringat bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang mutlak untuk menentukan nasib manusia. Oleh sebab itu, Tuhan menghitung hari-hari hidup kita, menimbang setiap hari dalam hidup kita, dan Tuhan boleh mengakhiri hidup kita menurut kehendaknya. Saudara-saudara sekalian, momen yang ketiga, bagaimana Tuhan menulis dengan tangannya sendiri, kita perolehi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 6 hingga 8. Peristiwa ini berlaku ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, dan yang ketika itu telah mengheret seorang wanita penzina tanpa mengheret pasangan si penzina tadi. Dan orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, menurut hukum Musa, penzina ini harus dilempari batu sehingga mati. Lalu mereka mengajukan soalan kepada Yesus, bagaimana dengan perempuan ini? Dan Yesus membungkuk sesuai dengan nas yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 6 hingga 8. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang menjadi pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk kembali dan menulis di tanah. Apakah artinya ini, saudara-saudari sekalian? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Siapakah di kalangan orang Yahudi yang ada pada waktu itu yang tidak berdosa? Dan siapakah yang berada di bawah kolong langit yang berdosa ini, yang boleh mengistiharkan dirinya tidak berdosa? Tidak ada. Hanya Yesus Tuhan yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, penghakiman bagi mereka yang bersalah tidak dapat dilakukan oleh manusia, karena itu adalah hak mutlak bagi Tuhan untuk menentukan keselamatan dan kematian manusia itu. Lalu message Tuhan di dalam peristiwa yang kedua ini adalah message yang mengandungi teguran. Jangan pernah mengambil tugas Tuhan sebagai hakim kepada sesama manusia. Message ini juga mengandungi sindiran untuk kita menyadari, dalam perkataan lain, muhasabah diri, supaya kita tahu dan kita tidak lupa diri. Di dalam Matius pasal 20 ayat 27 hingga 28, sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ayat ini mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Tuhan saja sudah menjelma menjadi manusia untuk melayani, tugas kita adalah untuk melayani dan tidak sama sekali untuk menghakimi sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apabila tangan Tuhan menulis hukum 10, apabila tangan Tuhan menulis amaran pada dinding istana Belsazar, dan apabila Tuhan Yesus yang pada waktu itu adalah manusia menulis message pada tanah, itu berarti bahwa message itu sangat-sangat penting. Dan apakah yang kita mau lakukan dengan message yang diberikan? Kita harus membacanya dengan teliti, mempelajarinya dengan teliti, mentaatinya sesungguh hati kita, dan mengimani langsung, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan melalui perantaraan Hosea telah menyatakan sebagai berikut, dan terdapat dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang ilmu pengetahuan. Karena sedemikian engkau menolak ilmu pengetahuan, maka aku pun menolak engkau menjadi imam bagiku.
karena engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, message hari ini ringkas dan pendek. Kita harus membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah kiranya message yang pendek ini akan menambah baik kehidupan rohani kita sampai Yesus datang kembali ke dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Sedap harap pada Yesus, darahnya menyucikan, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, darahnya menyucikan, hanyalah oleh percaya aku dapat ampunan. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap padanya. Itinoi harapan di toko.